2020 kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami menghimbau, meminta kepada teman-teman pers tetap memberikan berita-berita yang positif, berita-berita yang memberikan semangat kepada masyarakat Sumatera Selatan di dalam menghadapi COVID 2019 ini. Yang kedua, perlu kami informasikan bahwa sumber penularan COVID 2019 itu adalah orang-orang yang terinfeksi coronavirus ini. Nah, orang-orang yang terinfeksi coronavirus ini kita bisa bagi orang ini bergejala atau orang ini tidak bergejala. Orang yang bergejala akan datang ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan untuk mencari pertolongan. Tetapi orang yang tidak bergejala, mereka merasa dirinya sehat, padahal mereka sudah terinfeksi. Dan ini bisa saja didapat di mana-mana. Oleh karena hal itu, kami tetap menghimbau kepada masyarakat Sumatera Selatan untuk tetap lebih banyak di rumah. Pergi ke tempat-tempat tertentu kalau ada keperluan. Tidak usah kongko-kongko, rame-rame berkumpul bersama. Gunakan masker, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Insya Allah kalau ini dilakukan, kasus COVID 2019 di Provinsi Sumatera Selatan ini trennya akan menurun. Nah, yang ketiga, kami perlu menjelaskan di dalam edaran ataupun di dalam grafik yang dibikin oleh tim COVID 2019 ini kadang-kadang ada gambaran hijau, ada gambaran kuning, ada gambaran merah. Itu artinya apa? Kalau yang merah itu artinya ada transmisi lokal, ada penularan dari penduduk tersebut di daerah tersebut yang menularkan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan merah. Nah, kemudian kalau dia kuning, dia ada kasusnya, bisa sedikit, bisa banyak, tetapi kasusnya ini adalah impor masuk dari daerah lain, belum terjadi penularan di daerah tersebut. Dan untuk daerah yang hijau adalah untuk tempat-tempat yang belum ada kasus COVID 2019 ini. Nah, sampailah kami akan berbicara soal ODP, kemudian PDP, sampel yang diperiksa, dan yang mungkin yang teman-teman tunggu adalah kasus konfirmasi positif yang baru. Sampai saat ini, sampai hari ini, jumlah ODP kumulatif adalah 2.338 orang. Jumlah ODP yang selesai pemantauan berjumlah 1.797 orang. Sehingga ODP yang masih di dalam pemantauan sebanyak 541 orang. Untuk PDP atau pasien di dalam pengawasan, jumlah PDP keseluruhan adalah 88 orang. PDP yang sudah selesai pengawasan artinya tidak terbukti bahwa dia ini adalah penderita COVID 2019 sebanyak 59 orang. Yang masih di dalam pengawasan, berarti ini belum ada hasil PCR-nya, sebanyak 29 orang. Penambahan PDP hari ini sebanyak 4 orang. Kemudian sampel yang diperiksa laboratorium. Sampai hari ini jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 269 orang. Di antaranya jumlah sampel yang positif 54 orang. Kami ulangi, jumlah sampel yang positif 54 orang.
Jumlah sampel negatif sebanyak 98 orang. Kami ulangi kembali, 98 orang. Masih proses pemeriksaan yang hasilnya belum keluar sebanyak 117 orang. Berikutnya akan kami informasikan mengenai pasien yang terkonfirmasi positif yang baru hari ini di Sumatera Selatan per 17 April 2020 sebanyak 17 orang. 17 orang. Kami mulai kasus karena kemarin sudah 37 kasus, jadi kita akan mulai dengan kasus ke-38. Kasus ke-38 adalah perempuan umur 51 tahun, Palembang, status kasus lokal. Kasus 39, perempuan umur 43 tahun, Banyuasin, status kasus lokal. Kasus 40, laki-laki 33 tahun, Palembang, status lokal. Kasus 41, laki-laki umur 24 tahun, Palembang, lokal. Kasus 42, perempuan umur 22 tahun, Palembang, lokal. Kasus 43, laki-laki umur 30 tahun, asal kota Palembang, status kasus lokal. Kami lanjutkan. Kasus 44, perempuan umur 62 tahun, asal kota Palembang, status kasus lokal. Kasus nomor 45, laki-laki umur 20 tahun, asal kota Palembang, status lokal. Kasus 46, laki-laki umur 45 tahun, asal kota Palembang, status kasus lokal. Kasus 47, laki-laki umur 51 tahun, asal kota Palembang, status lokal. 7 tahun, asal kota Palembang, status kasus lokal. Kasus 49, perempuan umur 32 tahun, asal kota Palembang, status kasus lokal. Kasus 50, laki-laki umur 42 tahun, asal kota Palembang, status lokal. Kasus 51, laki-laki umur 32 tahun, asal kota Palembang, status kasus lokal. Kasus 52, laki-laki umur 32 tahun, asal kota Bandung, status kasus impor.
Kasus 53, perempuan umur 55 tahun, asal kota Palembang, status kasus lokal. Kasus 54, kasus yang terakhir kita hari ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Perempuan umur 55 tahun, 55 tahun, asal kota Palembang, status kasus lokal. Untuk kasus konfirmasi yang sembuh, kita belum mengalami perubahan. Sampai saat ini 4 orang, 2 orang dari Oki, 1 dari Palembang, 1 dari luar kota. Kemudian total yang meninggal, dengan pemberitaan teman-teman kemarin kita bertambah, ya, yang hari ini keluar di media, kita bertambah dari 2 orang menjadi 3 orang. Demikianlah disampaikan atas perhatian, kewaspadaan dan kerjasama kita semua, diucapkan terima kasih. Mungkin kasus yang meninggal adalah kasus yang nomor 37. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Apakah Palembang jadi red zone, Pak? Ya, jadi dengan otomatis, dengan sendirinya, kalau kita lihat penambahan kasus yang cukup signifikan, kemudian sudah terjadi transmisi lokal, kita lihat bahwa batasan merah di grafik kita adalah wilayah dengan transmisi lokal, maka kita mengatakan Palembang sudah berada di zona merah. Iya, Pak, yang memadai. Penularan lokal dari kasus nomor berapa, Pak? Nah, itu banyak. Ini kita tidak tahu. Ini dari yang jelas ini memang dari tracking, tracking kasus-kasus kita yang di awal. Ada 1 orang yang positif, kemudian orang-orang yang terlibat tersebut dilakukan pelacakan, dan ini mayoritas kasus memang dari kasus tersebut. Pak Yusri ingat kasus berapa nih? Banyak juga yang rumah sakit itu kan tidak jelas, Pak. Iya. Mungkin ada OTG yang tidak jelas juga. Ya, jadi ini tracking dari kasus-kasus awal sebetulnya. Oke, lanjut. Dari 17 kasus baru ini, berapa orang yang tidak ada gejala? Ya, ini mayoritas adalah orang yang tanpa gejala, OTG. Jadi kita memang dapatnya dari tracking. Jadi secara klinis mereka 14. baik 14 orang yang di tracking. Jadi dari 17 kasus, 14 kasus adalah orang yang tanpa gejala, kontak erat dengan penderita terkonfirmasi sebelumnya. 3-nya PDP. Ya, yang 3 memang memenuhi kriteria pasien di dalam pengawasan yang memang dirawat di rumah sakit. Ini Pak, tadi disebutkan Banyuasin, Pak, lokal. Apakah dengan disebutkan Banyuasin lokal, Banyuasin juga red zone, Pak? Jadi mungkin ini untuk Banyuasin ini kita akan cek lagi, oleh karena Banyuasin ini kan sebetulnya kan 1 baru ya. Lokal untuk Sumsel. Ya, jadi artinya transmisinya itu di Sumsel. Iya. Bukan di wilayah tersebut. Kebetulan domisilinya di Banyuasin. Sama tak sekali, Pak. Ya. Kebetulan domisilinya di Banyuasin, bukan berarti ada penularan dari penduduk Banyuasin ke Banyuasin. Jadi belum kita sebut ini zona merah. Penularan dari kasus 04, 05, Pak. 14 OTG tersebut menjalani isolasi mandiri atau di... Iya. Ya, jadi sebetulnya kalau menurut alurnya, orang yang terkonfirmasi dengan gejala yang ringan atau tanpa gejala,
bisa saja dilakukan isolasi mandiri di rumah secara ketat, atau bisa dilakukan isolasi mandiri di fasilitas khusus. Orang yang terkonfirmasi dengan gejala ringan tidak harus dirawat di rumah sakit. Apa rekomendasi gugus tugas untuk wilayah dengan transmisi lokal? Ya, tentu dampak daripada transmisi lokal adalah semua orang dengan keluhan saluran pernapasan. Kita tidak perlu tanyakan lagi dari mana daerah bapak, dari mana daerah ibu. Maka semua tempat dengan transmisi lokal, semua orang dengan keluhan satu saja, demam atau batuk, maka orang itu sudah disebut dengan ODP, orang di dalam pemantauan. Tetapi kalau dia ada 2 keluhan atau lebih, tapi salah satu keluhannya demam dengan batuk, sakit menelan dan sebagainya, maka orang itu disebut PDP. Kalau kemarin kita tanyakan dulu, Pak, Bapak, Ibu dari mana? Oh, dari Jakarta. Oh, Bapak, Ibu dari mana? Bogor. Kita tanyakan dulu. Tapi kalau dampak zona merah, katakanlah Palembang ini sudah kita deklarasikan, maka semua orang Palembang dengan keluhan pernapasan akan menjadi ODP dan PDP. Terakhir. Paspor Nopri. Ini dari jawab yang isolasi di sana. Sudah deh. Iya. Terakhir deh, tutup juga. Apa masih Yang tadi belum perlu ya. Ke atas juga baik itu. Apa masih belum perlu diberlakukan PSBB? PSBB ini kan butuh kajian epidemiologisnya, sebaran kasusnya sudah nyebar. Ya, kalau untuk mau lakukan PSBB kami belum bisa menjawabnya. Ini oleh karena perlu kajian-kajian khusus yang melibatkan multifaktorial dan multidimensi. Dan tentu itu nanti kan harus persetujuan daripada Kementerian Kesehatan. Jadi sampai sejauh ini belum ada tempat di kita yang merencanakan untuk melakukan PSBB ini.